Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya sehat semua bukan? Alhamdulillah. Baik, di dalam video kali ini saya Firnanda Nuri Hanafi, pemilik UPR Milestari, akan menjelaskan mengenai persiapan kolam sebelum penebaran larva ikan nila. Baik, kolam yang saya gunakan ini adalah kolam semen, kemudian dilapisi plastik dengan ukuran kolam itu 2 x 4, jadi lebarnya 2, panjangnya 4, dengan ketinggian kolam itu 50 cm ataupun setengah meter. Nah, kondisi kolam saya ini di outdoor, di ruang lingkup yang terbuka. Kemudian rencana saya ini mau saya persiapkan untuk pemeliharaan ataupun perawatan larva ikan nila yang baru akan saya panen, seperti itu. Di dalam proses persiapan kolam sebelum pemeliharaan larva ada 4 proses yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pembersihan kolam. Nah, teruntuk kolam plastik itu cukup kita bersihkan dari kotor-kotoran yang masih tersisa ataupun yang masih terdapat di dalam kolam. Jika di ruang lingkup terbuka itu biasanya banyak kotoran seperti dedaunan, kemudian batang kayu, sampah-sampah plastik itu terkadang ada, dan itu biasanya masih tersisa di dalam kolam, maka dari itu kita bersihkan. Nah, untuk kasusnya kolam semen itu kita harus menyikati, membersihkan, mengosoki dengan menggunakan seperti ya gosokan baju ataupun paranet yang kita gulung, kemudian kita untuk menggosoki. Karena apa? Karena nanti takutnya pada proses pemeliharaan ketika kita tidak bersihkan secara maksimal, itu akan mengganggu proses pemeliharaan ataupun perawatan larva ikan nila yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian setelah pembersihan itu selesai, itu kita bilas menggunakan air bersih, kita buang ke arah outlet semuanya. Dan jika di kolam plastik itu di sela-sela lipatan antara di pojok itu kita sirami, kita buka terlebih dahulu, kemudian kita sirami supaya kotoran yang di dalam kolam itu benar-benar habis. Dan lanjut, jadi proses yang kedua itu adalah pengeringan kolam. Nah, kenapa harus dikeringkan? Supaya hama ataupun penyakit yang masih tersisa di dalam kolam itu mati karena terkena sinar matahari, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu perlakuan treatment sanitasi untuk membersihkan ataupun membunuh hama dan penyakit yang masih tersisa di dalam kolam, seperti itu. Sebenarnya kita bisa menggunakan desinfektan untuk pengeringan ini. Tentunya jika kolam kita ini kolam plastik, beban dengan plastik itu jangan terlalu lama, cukup di 1 jam ataupun 2 jam tergantung cuaca, kondisi panas si kolam, seperti itu. Nah, untuk kolam beton juga itu jangan terlalu lama, nanti dia akan retak, karena ketika retak itu malah kita trouble dan kita malah menambah biaya untuk menambal kolam dan harus mengeluarkan biaya lagi gitu. Lanjut, di proses yang ketiga ini adalah pengisian air. Jadi saya di sini menggunakan sumber air langsung dari sumur bor, kemudian masuk ke kolam saya dengan kualitas yang belum stabil, dari mulai DO, pH, dan suhunya juga belum stabil, seperti itu. Nah, untuk pengisian air sendiri itu kita isi dengan kedalaman air kurang lebih di 30 sampai 40 cm. Nah, kenapa saya milih ketinggian air yang segitu gitu? Karena menurut saya air yang segitu itu sesuai ataupun pas juga pada saat kondisi suhunya naik, panasnya naik, itu masih tetap aman. Pada saat suhunya drop juga masih tetap aman, seperti itu. Kondisi kolam teman-teman itu tidak bisa mencapai dengan ketinggian tersebut, tetap bisa dengan ketinggian air yang 15 cm ataupun yang 20 cm tetap bisa. Namun jika ruang kolamnya outdoor itu ngeri, karena pada saat suhu tinggi dia otomatis langsung suhunya naik. Nah, mungkin untuk minimalisir suhunya supaya tidak over, tetap diberikan penutup seperti paranet ataupun
ditutup menggunakan daun-daunan. Kemudian proses yang keempat itu adalah pengendapan air. Kenapa harus endapkan? Karena tempat saya sendiri nih ya, kondisi air saya sendiri ini dia di sumur bor. Nah, sumur bor itu kualitasnya belum stabil. Nah, jika teman-teman menggunakan air sumur biasa itu ya seharusnya tetap di pengendapan minimal 1 hari. Nah, namun tempat saya ini saya endapkan kurang lebih di 3 hari sampai 4 hari, kemudian kita bisa memasukkan ataupun menebar si larva yang baru kita panen. Nah, itu ada keuntungannya, ada 2, yaitu yang pertama kualitas airnya sudah stabil, kemudian yang kedua itu kesuburan airnya sudah subur gitu. Terkadang di kondisi air yang sudah terendap itu 4 harian ataupun 3 hari itu dia sudah tumbuh fitoplankton ataupun zooplankton yang nantinya akan menjadi pakan alami bagi si larva ikan nila, seperti itu. Dan baik, mungkin itu saja video penjelasan dari saya mengenai persiapan wadah ataupun media ataupun kolam untuk proses pemeliharaan ataupun proses perawatan larva ikan nila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fernanda Nurhanafi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.